Ya halo, balik lagi sama kita di bawah Python Hub. Hari ini kita mau bahas tentang tikus lagi karena menurut saya itu kemarin bahasnya masih kurang lengkap gitu. Jadi saya pengen bikin satu konten lagi, satu video lagi untuk bahas lebih detail, lebih rinci tentang tikus lah. Makanya saya di sini saya ada Tony. Iya, halo. Tony kan? Iya, Namanya Tony. nama lengkapnya siapa? Antoni. Antoni siapa? Antoni aja udah. Jangan lengkap. Antoni Mencit ya. Antoni Mencit. Ya, kita undang, kita ajak langsung yang bikinnya. Jadi kita bisa, siapa tahu kita bisa lebih tahu, lebih lengkap, lebih banyak tentang tikus beku, dan nanti kita akan bahas tentang segala sesuatu tentang tikus lah. Makanya di sini ada saya, ada Ardi gitu. Tapi kan kita ya oke, kita mulai aja ya. Kita bahas ya. Boleh. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Kita pertama nanya yang basic dulu lah. Apa? Oh ya, tapi sebelumnya ini kita bukan podcast lah ya. Kita Sharing, lebih kayak ya, ngobrol santai, ngobrol. sharing. Jadi Siap. enggak lah, kita belum level buat bikin podcast lah ya. Belum. Jadi kita masih Malu lah, ngobrol. masih podcast. Betul. Pertanyaan basic dulu deh. Iya. Lu berapa lama sih main tikus? Udah setahun sih. Udah setahun mulai gara-gara awalnya dulu beli buat pakan sendiri tapi kurang, akhirnya ya udah iseng coba breed, beli lama-lama loh kok jadi Awalnya lu buat makan apa? buat pakan tegu sih. Dulu ada miara Oh, lu main tegu. Udah tegu. Buat Python ada juga. Ball python belum, justru karena abis itu miara mencit, terus banyak yang WA juga, kok ada red nggak, ada red, wah di Teguh kebetulan nggak pakai red nih, cuman karena banyak permintaan gue juga coba pakai pelihara red, akhirnya lama-lama kok jadi tertarik ya. Oh, jadi awalnya lu masih mencit ya? Iya, mencit Terus baru doang. lama-lama terakhir red. Ada Berarti red. bisa setahun mah belum itulah ya. Belum apa sih? Belum terlalu mendalami lah ya. Mendalami banget enggak lah, ya belum lah, cuman Masih belajar. masih belajar lah Masih semua. belajar. Oke, terus susah apa enggak menurut lu breeding tikus? Breeding red mice mencit ya, itu nggak susah sih, gampang sebenarnya. Secara teori omongannya emang cuman ya yang penting lo ada tempatnya, lo bikin, lo masukin tuh ada female, ada male-nya gitu, jantan betina. Cuman seiring jalan ada aja gitu loh. Kendalanya apa? Kendalanya paling utama biasa cuaca. Kita di Jakarta panas, kalau lagi panas terik banget, red paling sering mati tuh kayak gitu. Terus kendala kedua pakannya tergantung ya, ada orang yang ngasih makannya pakai macem-macem dicampur, tapi kalau di tempat kita semuanya pakai pur babi. Nah itu kadang harganya naiknya tinggi, terus kadang susah, bukan masalah harga dong, kadang susah stoknya gitu loh, nyari sana sini nggak ada gitu. Ada alternatif nggak? Kalau misalkan pur susah. Pakai pur ayam sih, tetap Pur ayam. Tapi nggak bisa Bagus segendut. pur babi. Iya, sejauh ini so far ngasih pur babi paling bagus sih, paling cepet gede, paling kualitasnya juga kayaknya oke gitu dibanding pur yang lain ya. Nggak tahu juga secara ininya kenapa gitu. Terus juga pur enaknya kering sih, jadi nggak basah, nggak bau. Di tempat kita jadi nggak bau gitu. Soalnya kalau yang basah-basah nyisa, ya red kan sebenarnya red. Dilaletin ntar bau. Iya, sebenarnya miara red sama mencit itu kan sebenarnya bau. Identik, orang juga bilangnya bau, tapi di tempat kita sih nggak sebau itu karena kasihnya kering. Tergantung seberapa sering ganti serbuk. Seberapa ganti serbuk juga, iya. Beda. Kan itu tentang tikus ya. Iya. Kan kita mau bahas fokusnya tentang tikus beku. Tikus buku. Oke. Gimana sih cara kalau misalkan anggap nih gue belinya hidup, terus gue pengen bekuin, bisa gak sih? Bisa. Maksudnya orang biasa bisa? Orang biasa sendiri juga bisa. Misalnya Gimana beli caranya? dari kita nggak harus langsung dari beku gitu kan, belinya masih hidup gitu. Cara paling gampang ya cuman agak kejam sih ya. Ya dipukul, ini tikusnya tuh red atau mencitnya dipukul, dimatiin lah ya. Tadi somasi. Iya, cuman kan kesannya kasar gitu. Sama red lover ya kan? Iya. Belum 10 dari informasi. Makanya kalau bisa ya jangan. Cuman kalau kalau bagusnya ya kalau di kita pakai karbon. Jadi bikin kotak, dimasukin gas karbon, nanti dia CO2 ya? CO2. Gas karbonnya itu dari mana? Beli aja. Biasa tukang Toko ini, ikan. toko ikan. Ada benar-benar toko ikan. Harganya boleh tau gak kisaran berapa? Kayaknya beli yang kecil gini cuma sekitar 200 sampai 300. 200. 200 Bisa sampai langsung 300 pakai ya? Bisa tinggal ya tambah selang ini tuh 50. Nah, karena di bule banyak kan pada pakainya itu. Iya, Karena di itu bule, pertama kalau nggak berdarah kan, kalau iya, cara pertama nggak itu masih berdarah. bisa berdarah kan. Benar, berdarah, terus takutnya juga Mimisan. mimisan. Dan kalau yang pakai gas itu kan mengurangi rasa sakit lah, jadi istilahnya Iya, lebih mengurangi- manusiawi. Karena lah ya. kan sebenarnya dibikin tidur. Begitu tidur,
Nggak berasa, kita masukin ke kantongnya, langsung kita bekuin. Jadi matinya tuh mati dibeku, bukan mati karena di situnya gitu loh. Bisa nggak kalau misalkan ini hidup, gua taruh di plastik, langsung gua bekuin? Bisa juga. Tapi kan Ada kalau ada size-nya efek negatifnya nggak? nggak ada sih, justru Bentuk bekunya aja. bentuk bekunya nggak karuan sama. Tapi kalau yang gede, Bentuknya begini. kalau yang gede ngelawan biasanya. Kalau yang size gede ngelawan, lu kantong plastiknya digigit. Oh, lah, dia kantong bisa plastiknya. bolongin Iya, ya? dia bisa bolongin. Biasa itu justru malah pinkis sama pinkis bulu tuh justru gua malah langsung, karena gua pernah pertama kali nyobain gua pakai vakum, mejret jadi berdarah kemana-mana. Malah kalau yang Jadi nggak boleh divakum? kalau yang pinkis sama ini kayaknya nggak bisa. Karena tulangnya belum keluar. ada, iya. Begitu Tunggu, divakum, vakum itu lu vakum beli juga? Gue beli gitu. Berapa itu? Itu variasi sih dari 200 Kurang lebih? sampai 200 sampai 500 lah alatnya. Oh, jadi modalnya kalau misalkan mau Mau sejuta lah anggap. 500, tadi kan 200, kenapa 200 jadi 1 Plastik, juta? kantongnya Oh bikin iya, kotaknya kan segala murah macam. plastik. Oh iya. Murah, jangan. Oke, 500 lah. Kan 500 kedengaran cukup. orang jadi pada nggak mau nanti 1 juta, dengan Iya. 400 kan asik. Tapi ya kan? pada mau nanti banyak kompetitor. Nggak lah. Nah, karena kan juga kalau mau nyimpen mesti di Nyimpen iya Nyimpen di kan. mana? Kalau gue punya freezer sendiri yang Chest bukan freezer. chest freezer malah, bukan Nah, yang kalau kulkas. misalkan kalau gitu kalau ngomong freezer bisa berapa tahan berapa lama di freezer? Kalau di freezer yang emang bener proper ya, kayak peti yang gitu, yang chest, itu 6 sampai 8 bulan sih. Karena kan jarang dibuka kan, dinginnya Betul. konstan minus 20 gua stabil. Tapi kalau lu taruh di Kulkas kulkas biasa. rumah ya, Ah, freezer rumah, lu kan sering buka juga, lu ngambil daging yang lain gitu kan. Tiap hari Iya. bisa buka berapa kali. Iya kan? Bau kok. Itu ya, terus ada resiko bau juga kalau gitu. Tapi ya itu paling Berapa secepatnya lah ya, paling lama sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan. Itu juga kalau keluarga atau istri lu ngasih kan di kulkas kayak gitu. Ya kan diem-diem biasanya. Apalagi kalau dulu kan kalau zaman dulu Iya. kasih taruh cu tuh di dalam tuh. Iya. Ya kan buat ikan ya. Taruh paling dalam nggak kelihatan. Ada sih customer gua di ini sih dipisahin gitu. Jadi sisi sini emang kayak dia udah izin sama istrinya, dibilang ini buat naruh frozen red gitu. Dia nge-stok biasa buat sebulan sekali dia beli sama gua. Oke. Oke. Terus berarti ya itu peralatannya kurang lebih 400 Iya. dan butuh freezer kadang ya. freezer. Itu nggak bisa ditaruh di kulkas biasa bawah ya. Busuk sih kayak Busuk. kayak apa Daging kayak kan, daging. kan. Kecuali mungkin kalau cuman besoknya buat ya. konsumsi bisa mungkin. Iya, kita atau nggak beku, besoknya kita mau kasih kita turunin Iya. dulu Iya. ke bawah. Bisa Kan- itu. Tapi kalau di kulkas gitu doang nggak akan tahan lama sih, paling sehari mentok. Nggak, tapi sebenarnya ditaruh di kulkas juga nggak apa-apa. Ini kan bersih ya. Tikus Bersih. beda sama tikus Beda kok. Gitu. Kan sama banyak tikus orang kan kok, mikirnya betul. kalau tikus Iya. kotor Tapi gitu. orang jijik aja Tapi sih memang ngeliat orang bentuknya. jijik lah liatnya, karena kan Tapi nggak kan ini biasa. ternakan. Kalau ternakan Kan. harusnya bersih sih. Di tempat Ya kita, kita ya ada kadang Ada jangan buntutnya. deh mau ngomong bakso ntar Iya. diomelin Nah, orang lagi, kalau jangan. kita emang karena gue juga ngasih makan buat peliharaan gue sendiri, di tempat gue pasti bersih gitu loh. Gue jaga, jadi Iya, nggak pasti. bau. Dan perlu nggak dicuci dulu sebelum di Kalau itu? dari biasanya tempat- sih kan biasa ada orang cuci kan, iya. Itu sebelum karena di apa sebelum di free belum di dibekuin, ya dimandiin lah. sebelum di gas kasih gas kan. Kalau di Perlu nggak itu? Kalau di gue tikus gue nggak ada yang sampai hitam-hitam. Oh, udah dikit. bersih Udah tikusnya. bersih. di situ. Itu juga Soalnya di tempat gue lumayan 3 hari sekali udah ganti nggak itu kayu. juga dimandiin buat apa sih? Sebenarnya dimandiin, kadang ada ya yang jorok mungkin ya, beberapa gua nggak bilang lah. Ada yang kadang miaranya tuh satu tempat tuh penuh banget, dan mereka kan ya tikus ya, pipisnya di mana-mana, pupnya di mana-mana. Keinjek-injek nempel di badannya, bulu. jadi di situ yang kotor sih di bulunya. Tapi kalau enggak sih, gue bilang nggak perlu sih. Bule-bule juga nggak ada, mereka yang penting dari awalnya udah bersih ya. Jangan dari awalnya. Tapi kalau misalnya dari debu kayu, ngaruh nggak sih kok? Misalnya debu kayu nempel ke tikusnya terus kemakan. Ke Serbuk-serbuknya tuh. serbuk-serbuknya ya. Ya. Nggak tahu. Tergantung, makanya itu Tergantung sih kalau kayak itu gitu. udah ngomong bahas Iya. substrat ya. Iya. Nanti kita akan bikin satu konten lagi tentang substrat gitu ya kan. Iya, Nanti kita akan boleh, bahas gitu. bisa itu. Karena itu enggak soal bahas substrat aja itu bisa satu konten panjang. Betul. Apa yang bagus gitu. Tapi enggak sih, kayaknya nggak pengaruh ya. Aman ya? Enggak, aman. So far aman sih. Aman. Soalnya secara nggak langsung sebenarnya kalau lu kadang perhatiin, si tikus ini sering loh kadang makanin serbuk kayu itu juga. Terus tikus yang makan ke BP nya apa kan? Kan udah diolah. Iya, karena udah di dalam perutnya dia juga kan. Sebenarnya Tulang aja ular hancur. itu ya, ular gitu sih. Sebenarnya lumayan kuat, cuman jangan ya karena berarti kuat lu Dikasih kasih- kayu gitu. dikasih logam, dikasih logam kan. Makan. Ya, nggak gitu juga gitu. Koin. Wah. Tapi dari lu sendiri jualan frozen red itu gimana? Eh, Lu jualan di Tokopedia ya? Gue jualan ada di Tokopedia, by WA juga bisa. Surprisingly banyak orang yang minta frozen karena mereka terkendala
ada tinggal di apartemen, mereka nggak bisa bawa yang hidup kan. Di lobby begitu ditanya, apa nih Pak? Ya akhirnya mereka solusinya biasa frozen sih. Oh, jadi banyak customer lo yang banyak tinggal di apartemen tinggal juga. di apartemen kebanyakan. Sama ada juga yang emang males gitu loh, karena frozen itu lebih dari sisi praktisnya lebih praktis buat mereka gitu loh. Ada yang nggak tega matiin tikus gitu, ada yang nggak tega ngelihat hidup gitu masih ya. hidup kan kalau lagi di Lilit kan. lilit BP kan lumayan kasihan. Ada kan, bunyi-bunyi. gitu. Tapi kalau dari penjualan masih lebih besar yang Penjualan masih lebih banyak yang live sih pasti. Ya otomatis karena Ya, belum terbiasa lah. Belum kita pakai terbiasa itu. karena kan yang kayak lu pernah bilang lah kayaknya kalau ngasih ke BP frozen itu lebih baik dari awal. Kalau memang dari awal dia dibiasain kan makan frozen, dia udah biasa lah, dia makan yang setengah hidup lah, nggak kan udah gitu. Sedangkan kalau yang udah biasa live agak susah kan ya. Iya, dari live ke mati susah, agak yang susah. frozen dari frozen ke live gampang. Gampang, iya betul sih. Ya paling ya itu sih. Apa aja lagi ya? Apa lagi yang bisa lu ceritain tentang Frozen Red? Ada gak maksudnya dari customer lu mungkin pernah ada komplain gak? Apa gak? Komplain. kesulitan ngasih makannya mungkin. Kalau kesulitan tergantung ulernya kali ya. Ya kalau Kita itu nggak kayak ulernya sih iya. itu. Tapi yang mereka seneng kalau dari frozen ya itu sih size-nya, karena red itu lumayan cepet gede juga. Ya. Gitu loh. Di tempat kita juga ya kalau kadang yang gede banget gitu kan. BP nggak sampai segitunya kan bisa makan. Kalau frozen kan tetap terus Frozen gitu akan ya ukurannya. itu aja. Jadi biasa mereka emang udah request nih, BP gua emang gua kasih makannya nggak gede-gede amat, 70 gram semua gitu. Ya udah dibekuin 70 gram semua gitu. Jadi stok dia akan selalu aman gitu di kisaran segitu gitu. Karena kan ngasih kegedean juga nggak bagus sebenarnya di semua reptil ya. Di tegu pun gua gitu. Makanya kita tetap ngasih mencit, karena segede-gede mencit paling kan 2 jari lah. Iya. Karena kalau di ya beda gitu. ya itu sedikit tentang Frozen Red lah. Kalau misalkan ada dari kalian yang pengen cari lebih tahu, kalian bisa research di YouTube karena Ya, itu banyak. infonya banyak banget. Banyak gitu. banyak. Karena kan kayak gini ya kepercayaan lu, Ya. kepercayaan gua caranya. Ya karena ada cara masing-masing. Cara Yang masing-masing. mana yang paling nyaman? Nyaman. Ya, lu nggak ada lakuin. nggak ada yang gitu. benar, nggak ada yang Yang paling salah. bekerja Betul, buat lu lah. betul. Ya. Oke, terus kita bahas tentang Red lah ya sedikit ya. Kan lu juga, tapi kan lu ada BP dong. Sekarang ada. Nah, ada berapa? Sekarang 14 sih. Belinya di mana? Beli. Promo ya. Aduh, sebut merek. Kita mau bahas tentang Red. Jadi lu bisa jawab juga lah karena ini pengen bahas tentang Red. Pertama gue pengen tanya nih ya, seberapa sering sih BP itu makan? Siapa? Ya suka-suka aja siapa yang mau jawab, masa ditanya. Ya wajarnya sih kayaknya seminggu sekali kali kok. Seminggu sekali. Seminggu sekali wajarnya mungkin. Kalau kamu jujurnya berapa? per 5 hari kok. Oh, per 5 hari. Per 5 hari. Oh, per 5 hari. Berarti Iya. tiap minggu berubah waktunya. Iya. Nggak ada hari pastinya. Misalkan berarti kalau ya. 5 hari berarti Senin, terus habis itu kamu kasih makan lagi Jumat. Jumat, iya. Terus kasih makannya Rabu. Iya gitu kok. Oh, berubah tiap minggu. Berubah tiap minggu. Oke. Soalnya kan standar PP baby kalau kita ngikutin ke bule per 5 hari. Oh ya, bagus, betul. Yang adult juga gitu. Adult per minggu kok. Karena kan makin gede metabolismenya agak sedikit lebih melambat. melambat. Heeh. Kalau lu? Kalau gue juga seminggu sekali. Seminggu sekali. Jujur tuh. Hampir jujur. Nggak jujurnya apa dong? Jujurnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Oke, ya nggak apa-apa kan kita belajar. Tapi Kalau lu baby Ya, karena kalau udah adult kayaknya juga belum tentu mau. belum tentu Kita over mampu. seminggu 2 kali. Kecuali lagi ini kali ya mau ovulation ya. Kalau Mungkin lagi beberapa building follicle sih beberapa biasanya. betina ya mau makannya lebih. Yang lagi Hah? building biasanya. itu mau full sebelum mogok. salah ya. Ya, Lagi biasa lagi building ya ya, building biasanya. follicle. Building follicle. Kalau DTR, kok nggak ada yang nanya gue soalnya gue tanya. Terima kasih udah Nanti. bertanya. Tapi kalau nggak gue nggak ditanya, kan gue juga mau jawab. BTN gimana? Iya. Oh gitu ya, makasih udah bertanya ya. Jadi kalau gue seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali. Tergantung lah ya. Jadi Untuk beda-beda tiap Kayak orang. Kadang ada yang mau, tapi ada yang enggak sih. di satu meja ini kita satu aliran sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu gue pernah ngasih, gue nggak punya lagi nih rednya gede banget nih. Kebetulan adult gue mau sih. Ya abis itu Kasih aja. dia cuti sih, abis itu agak nggak yang seminggu 2 kali, seminggu sekali. Karena kemarin ini ngasihnya gede banget sih 200 gram. Makannya udah gede mungkin. Gede banget kan, cukup lah gitu. Terus bagusan tikus apa red menurut? Bagusan tikus apa mencit menurut kalian? Red atau mencit? Red atau mencit? Iya. Red itu tikus dong. Iya. Mencit juga tikus ya? Kayak orang bingung. Gak boleh debat di sini, ntar kata bego gua. 3 lawan 1 ya. Red sama mencit bagusan mana? Lu orang yang lebih lama mungkin. Kalau menurut lu kan dari dulu kan tukang tikus nih. Kalau Tukang tikus. tukang tikus.
Kalau di reptil lain sih, ya gue uji coba di Teguh, mencit itu lebih less fat sih. Kayak mereka kalau lu, ya, Tapi sebenarnya less fat. mereka nggak terlalu banyak lemak, jadi Teguh gue nggak terlalu obes. Yang bikin gemuk itu fat. Fat dong pasti kan. Oh. Kalau protein kan pasti mereka cerna, apalagi reptil Iya. butuh protein tinggi banget kan kalau emang mau jadi Emang gede. carnivore. Ya emang karnivor kan mereka gitu. Rat itu kalau dibelah lebih banyak simpanan lemak gitu. Gue pernah ngasih makan Teguh, gue belah dulu. Gitu. Wah, kejamnya. Karena untuk albino ini soalnya albino tuh mereka rada rabun ya bukan buta, jadi mereka nggak bisa cium bau. Harus dikasih bau darah gitu. Kalau BP belum tahu sih gue. Ya berarti kalau less fat bagusan red lah. Harusnya Bener gak? Harusnya bagusan mencit ya, tapi kan Dibilang mencit lebih less fat. mencit lebih less fat. Cuman Bagusan fat dong, kan yang bikin gemuk itu fatnya dong. Jadi kalau mau BP oh, gendut, kalau mobil gendut ya harus red, Fat. iya. Iya dong. Karena ya nyimpen kan jadinya. Habis itu kolesterol. Kita bawa Cek ke darah. Kita bawa ke prodi. Udah Tapi swab. pengalaman koko kalau misalnya di BP. gue suka nih nanya gue. Nanya. Lebih cepat gede mana kok? Mencit atau red? Red lah pasti. Pertama kan dari ukuran juga kan ya. Iya. Kan Kalau kamu ngasih mencit berapa banyak? mencet paling berat after 30, juga 50. 50 lah. 50 sih jarang sih. Ada sih. Jadi tapi gede. Tapi Saya kan dapatnya 40 lah. Nah, dan kalau buat BP yang 2 kilo, sekilo itu makan gitu kan butuh 3-4 ekor gitu. Iya. Jadi red pasti lebih bagus, otomatis. Gitu. Apalagi sekarang ada ASF. Bisa satu konten lagi ASF. Nanti ya gitu. Muncul semua nih. Terus ngobrol terus. Nih, ada kalau misalnya suka dia nanya gua, ada gak sih makanan BP selain red? Ya, ASF. ASF kok. Itu red, itu tikus lah. Selain Tikus tadi kan selain Tikus. sebenarnya kan ular makan pengerat kan. Pengerat kan macem-macem. Iya. Rodent Cuman di Indonesia ini kalau di luar nih ada yang ngasih gerbil. Tahu nggak? Gerbil tau. Gerbil. Yang kayak hamster tapi lebih Iya, gendut. kayak hamster tapi lebih gendut. Nah, itu kan gimana jarang ada yang ternak di sini. Hamster? Hamster kecil banget. Boleh gak tapi? Boleh sih sebenarnya, cuman Domain kan lagi ntar sama nggak- hamster Iya, lover hamster ya. lover. Somasi Merdeka lagi. kok. Iya, itu kan balik lagi ke alam. Enggak, di binatang Harus- reptil sih enggak ada somasi. Iya, harusnya nggak Dikata-katain. Harusnya kita kan Dikata-katain. ngerti lah ya mana yang ini. Cuman ya kalau hamster gitu. Enggak, kayaknya hamster juga lebih Banyak kecil lemak lagi ya, dari kecil, mencit ya. lebih kecil lagi. Dari Mau lemak kayaknya mau ya. ngasih berapa banyak itu ke BP, apalagi Tapi yang bisa. tahu. Bisa sih. Bisa. Ya kan soalnya kan- kelinci pun sebenarnya bisa di US ya, jangan kelinci lover ntar marah ya. Di US ada yang ngasih kelinci loh. Cuman asin ya karena ini kelinci untuk ya adult. Ya, Iya. Tapi kan ini kelinci untuk makan memang kan di bukan yang cakep-cakep kayak anggol yang ini enggak. Ya tapi kalau berarti kalau misalnya ditanya makanan yang lain ya sebenarnya banyak. Banyak. Burung puyuh juga boleh Burung katanya. puyuh, DOC, Iya. ayam yang kuning-kuning itu boleh. Iya, tapi yang paling bagus tetap Paling red bagus karena tetap- gue karena juga di nggak alam. pernah lihat orang kasih makan BP pakai selain red sih, aneh sih menurut gue ya. Bukannya lebih lama ya kok? Gedenya ya. Bukan pencernaan. Pencernaan. Oh gitu. Soalnya Si bulunya Cernanya. kaki bulu lebih Iya. keras kayaknya. Iya, Iya. lebih keras. lebih keras gitu. Jadi yang paling dia tetap paling terbagus tikus, red ya. Nah, terus juga ASF. gampang kan dicari di mana-mana, nggak usah Yang nggak usah nyari-nyari gerbil, Ih, udah ada red. Siapa yang danakin gerbil? Hamster gitu. Ya hamster pun janganlah, kasihan kan nanti anak kecil. Oke. Terus BP kalau menurut kalian kalau satu tahun kira-kira berat idealnya harusnya berapa? Lu udah ada yang setahun. Soalnya ada yang nanya nih biasanya, gila kok ini BP gue kecil ya udah setahun, emang harusnya berapa sih berat BP ideal? Adanya yang belum setahun malah gede banget. Kan ada ya. yang setahun. Yang setahun. Oh lu ada yang, Iya, itu iya. berapa beratnya? Itu udah 800 baru 800 berapa bulan? masuk 7 ini. Bulan Wah, penyiksaan. Kalau lu berapa? Dari semua BP gue dia makannya paling gampang soalnya. Kayak gue nggak punya apa nih, gue kasih apa makan. Gila, yang punya size-nya apapun dimakan. Berarti dari kandang tikus ada yang mati juga dilempar ya Iya. tong sampah. Emang tong sampah kata orang kan kasarnya. Ini bebek buset tong sampah banget. Dikasih apapun yang ukuran apapun, mencit, mau ASF, mau red, dimakan aja gitu. Jadi- Nggak ada mogok-mogoknya gitu. Oh, jadi berarti tapi dia karena BP-nya belum banyak, Iya. masih belum ngalami. Lalu menurut tuh satu tahun tuh berat idealnya berapa? Ya beda-beda sih dari tiap ulernya juga. Ideal. Idealnya Beda. Ideal. 800 sampai sekilo. 800 sampai sekilo. Cepetan dong gue. Kamu sama Di? Oh, enggak paling 500-an. 500 600 Setahun? setahun kurang lebih.
Setahun. Kan nyantai. Kemarin kasih baru makan. dia kayak Penyiksaan juga nih. Jarang dikasih makan. Puasa, makannya secukupnya atau seadanya. Ya, ini jangan nanya gue. Di Koko kan ada kok. Hah? Yang super ya. Ada, balik lagi tergantung. Ya, Ada yang idealnya di sana dipus, berapa? ada yang enggak. Tapi idealnya setahun ya sekilo cukup lah. Sekilo, 800 sampai sekilo lah. Untuk yang itu sekilo udah catatan, kadang mogok, mungkin mogok sebulan, terus makan lagi. Menurut gua sebulan, sekilo sih. Oke itu. Terus juga beda nggak sih? Kayak jantan sama betina tuh makan lebih banyak pun tapi betina lebih cepet gede nggak sih badannya? Enggak. Sama Gue sih sih. berasa Kalau sama itu ya. diatur. Oh. Jadi kan karena emang katanya banyak bilang jantan nggak perlu besar-besar, Iya. apalagi untuk Oh. breeding, jadi ya diatur size-nya. Jadi mungkin Nyantai kalau yang lah betina kalau makannya medium, yang jantan small, gitu. Lebih diatur sih. Tapi kalau misalkan dua-duanya dipus mah sama gede, pasti. Iya. Gitu. Tapi ya itu pendapat gua. Kalau misalkan beda nggak apa-apa, Nggak apa-apa. jangan Kita didebatin. kan ngobrol. Betul. Semua orang punya cara yang masing-masing. Kalau ada yang punya pendapat berbeda, disimpan dalam hati aja. Gitu ya. Oh, jadi sekilo, oke. Ya, cuman itu nggak jadi Nggak jadi patokan lah, tapi jadi maksudnya patokan soalnya lah. buat yang pemain baru, mereka kadang suka nanya kan, Iya betul. yang sehat tuh berapa beratnya? Soalnya berat gua masih segini, Yang- sehat gak sih? Gitu. Kalau gua Cuman baca kalau di dari- bawah atau lebih dari itu belum tentu BP lu nggak sehat. Iya. Iya, bukan gak sehat, tapi maksudnya idealnya lah. Idealnya, Kalau iya. misalkan makan atau nggak mogok dikit, kalau misalkan ngomong mogok 3 bulan, 4 bulan sih ya udah, udah ya udahlah banyak gitu. Tapi kan gue baca artikel yang penting masih bertumbuh setidaknya walaupun karena kan ya kayak manusia aja ada yang makan banyak tapi nggak gede-gede ada yang Kayak gua. Ini bukan dikit. makan dikit ngembang gitu. Iya kan kan. Jangan main fisik. yang penting katanya yang penting masih sehat bertumbuh kan. Bahkan ada yang mogok tapi juga nggak turun kilogramnya gitu kan. Itu di bule ya. Harusnya mereka lebih pengalaman malah. Kadang gue baca forum-forum mereka bahasannya tuh tahun 2004, 2006 mereka udah ngebahas Iya. ASF loh bahkan gitu. Di sini kan baru Kita bahkan. baru banget. Iya, mereka malah udah ngebahas kayak Red sama ASF. Pas gue baca di forum, 2006. Kita 2004 masih bahas bau patin beracun apa enggak? masih. Kegigit. Tapi nggak ya kemarin kena lagi. Oke. Terus kalau BP lagi lapar kelihatan nggak apa enggak? Kelihatan. Kelihatannya dari mana? Lebih mencari sih. Kalau baby lebih mencari sih. Kayak kepalanya agak nyari nggak sih mereka? Nggak mau diem Nggak mau biasanya. diem ya, nyari kan. Kalau adult begitu dibuka, langsung udah Jadi kelihatan. lumayan tuh. Kelihatan bro. Dari Dari gagak gayanya. mereka. Dari- gayanya gimana? Coba perhatiin. Ya kan tuh ngomong peragain lah kan orang Ya mesti. nggak bisa. Kita tuh makhluk visual. Iya. Enggak gimana contohnya maksudnya? Gerak-geriknya dia mencari. Iya gimana gerak-geriknya mencari Ya, itu kayak masa gimana? perlu dicontoh. Enggak kepalanya kah gitu? Kepalanya. Iya, kepalanya kayak maju-maju gitu kan. Bener kan? Coba contohnya. Udah siap-siap strike gitu. Iya. Oke. Terus boleh nggak BP itu makan lebih dari satu tikus? Kasih 2 lah gitu. Ya kan ada yang ngasih mencit. Kalau BP-nya maunya mencit. Ya boleh apa enggak? Boleh tapi nggak dianjurin sih kalau menurut gua. Bukan tergantung dari ukuran tikus ya kok. Apa tuh maksudnya boleh dijelasin? Misalnya kan kalau misalnya ngasih harusnya porsinya satu medium, ternyata medium kan kadang juga tikus susah cari kok. Jadi small Jadi 2 misalnya gitu. small 2 atau small 1 sapi 1. Ya berarti boleh, ya enggak, ya kan ini nanya. Ini kan bukan berarti salah lo, enggak. Nanya. Tiap orang ini boleh jawab enggak boleh gitu. Kan kita nanya. Jadi menurut kamu boleh? Boleh aja sih paling yang penting ukurannya nggak terlalu oversize juga. Jadi dengan catatan misalkan harusnya medium, tapi mediumnya kita di tukang tikus nih kosong terus. Kosong. Tukang tikus ya. Mau jualan enggak sih? Jadi mau nggak mau kasih small 2. Ya gitu sih kok. Oh kamu gitu? Heeh. Oke. Jadi boleh ya? Ya soalnya kalau dikasih small 1 juga BP-nya nanti nggak gede-gede kok. Betul. Kalau dari lu? Gue boleh tapi gue nggak prefer ngasih 2. Coba lu berantem dulu. Ya gua cerita Ya, kenapa? Gue mending kasih 1 yang ukurannya pas gitu. Ya makan Ya medium. kalau nggak ada kayak dia Kalau nggak ada gimana? gimana? Makanya cari sampai dapat. Ya kalau nggak ada, Enggak lah. Gue sendiri yang kadang ya udahlah hari ini dia makan ini aja. Ya, karena yang penting ya- makan yang penting dia mau makan 1 aja udah bagus sih. Yang penting nggak Kalau skip meal gitu. Kalau 2 anggapan dia medium. Misalnya makan 1 medium, gue nggak bakal kasih 2 small. Gue mungkin 1 small plus 1 baby gitu. Nggak bakal beratnya gue samain gitu. ini jujur nih. Jujur ini. Oh jujur. Gue takut mogok sih kalau gua. Nggak maunya karena takut mogok. Takut Iya, mogok kalau- gue juga takut mogok. Itu Jadi menurut gua tetap pribadi. 1 aja lah. Tapi kalau pengalaman
Kamu nggak pernah mogok kan? Nggak ada kok. So far lancar aja. Mana aja. Karena ya size-nya juga sebenarnya sama. Sama. Cuman ya kalau mau lebih gampang sebenarnya medium 1, cuman mau dikata ya. Susah. Karena susah. apalagi sekarang nih. Ini sekarang nih. Itu lagi susah. Jangan curhat itu dong. Ya. nyari Salah lagi. kan yang suka curhat tuh. Oh. Nggak dapet tikus. Kan dapat dari kokotan. Makanya sekarang nyari tikus tuh kayak nyari emas. Oh ya? Serius, susah, langka. Oh, nimbun emas udah nggak Jangan jalan. diomongin gitu, nanti naik harga semua. Besok tikus, kata. tikus banjir sih, gampang banget. Itu depan ada yang jual. Iya, iya. Jadi boleh enggak. Kalau gua gimana? Oh, gua. Tanya, boleh tanya. Pengen ditanya. Lu lain kali nanya sendiri, jawab sendiri. Kita liatin Karena aja. gue pengen jawab. Oh, iya, iya. Kalau gua, karena gue juga punya pengalaman dulu. Jadi gue kasih 2 tikus yang gede, itu mogok loh. Mogok kan. Kenyang dia. 7 bulan itu mogoknya. Berarti harusnya 1 medium, ini jadi 2 medium gitu kok. Tapi Mampus sejak dong, kok. enggak, jadi sejak saat itu sih nggak pernah kasih 2 lagi. Wah, jadi kalau misalkan kadang tikusnya nggak ada, ya udah kasih small aja 1 biarin. Yang penting makan gitu Penting seenggaknya. makan kan, iya. Tapi kecuali beda lagi kalau ngomong mencit ya. Iya. Karena waktu itu ada BP yang cuma makan Mencit mencit eater, eater ya itu mau nggak mau kadang kasih kalau 1 kilo lebih gitu kadang kasih 2, kasih 3 itu nggak apa-apa sih. Kalau itu nggak apa-apa, gue juga udah pernah coba. Iya, tapi kalau misalkan emang itu ya seminggu sekali ya itu balik lagi lah. Tapi kalau misalkan dibilang boleh apa enggak, sebenarnya disarankan kalau nggak penting-penting banget, Iya. jangan. Tapi kalau misalkan, tapi cara arti juga nggak salah. Nggak salah. Kan Bisa semua orang juga. punya cara masing-masing. Iya. Biar kelihatan bagus ya. Iya. Biar Nggak ada di script kok. Biasanya kan lu nggak jawab begitu soalnya. Nggak ada di script. Iya, nggak ada nih. Oke. Jadi kenapa BP nggak boleh dimakan tikus? Nggak boleh dikasih makan tikus kegedean. Kan tadi kan gue bilang kan nggak boleh kalau kegedean kebanyakan mogok. Kalau menurut kalian kenapa? Gue dengernya dari orang-orang Oh, ya. kalau lu nggak tahu jawabannya, soalnya lu Lu kasih pernah gede kan terus, kasih kegedean? dipus terus kan, disiksa terus supaya. Disiksa terus. Oh enggak. Ini jangan-jangan dipong deh. Bukan BV gue beli. Retik ya? Retik ya. Ali dulu kenapa di? Iya. Boleh nggak dikasih makan kegedean? Kalau kegedean sih kayaknya nggak boleh ya kok. Takutnya kan bukan takutnya, maksudnya reptil itu kan pencernaannya lebih lambat. Terus kan kalaupun misalnya mau dicepetin juga butuh panas yang cukup juga gitu kok. Jadi kalau misalnya terlalu banyak makannya terlalu oversize gitu, terus pencernaannya lambat dan suhunya juga nggak support, takutnya Sulit ya. pencernaannya jadi ada gangguan. Oke, lalu? Nah gue tahu nih. Dia pernah kasih makan tikus kegedean, mati tuh BP. Pernah. Lalu ini kan bukan ceritain aib ya, Iya, tapi betul. sharing pengalaman. Kok bisa mati? Yang mati justru gue ngasihnya size-nya sedang, pas. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu BP mati, nyangkut ke selek. Tapi pasti ya karena kebesaran dong, otomatis beneran. Nggak tahu, gue ngasihnya pas. Masa? Biasa gue kasih lebih gede, ketelan. Pasnya lu sama pasnya gue beda nih. Pas nggak? Menurut gue pas. Tapi berarti bukan makan kegedean. Kayaknya sih bukan kegedean sih, emang lagi shit happens saya sih. Pembelit kan. Tapi kalau ngasih kegedean terus misalnya ada resiko pencernaan yang kayak Ardi bilang tadi, kayak muntah gue pernah ngalamin. Muntah terus mogok lah paling. Dimuntahin kan. Kadang malah ada yang dimuntahin tuh cuman buntutnya doang. Buntutnya masih Masih ada kebentuk kan. bentuknya. Sama ada di kulit-kulit bau gitu lah, ya kan? Cuman mending dimuntahin daripada keselak sebenarnya. Ya mati soalnya. Iya. Tapi enggak, gue baca juga di Google. Itu di bule mereka ada yang kasih, abis itu katanya ya mati karena kegedean. Jadi kayak meledak gitu lah. Perutnya meledak gitu. Iya pokoknya kayak lu punya juga mati kesedek doang. Keluar Kesedek? sampai keluar usus gitu enggak? Enggak. Nyangkut di tenggorokan gitu, gede gitu. Jadi ya emang sebenarnya jangan kegedean. Jadi terus kalau misalkan ditanya size-nya sebenarnya Ideal. seberapa sih? Nah ini udah ada BP-nya nih ya. Ini gue mau kasih lihat. Jadi ini gue juga baru tahu sih setelah mau bikin videonya kan gue cari tahu dulu ya. Katanya tuh kalau misalkan di luar di bule, jadi ukuran ideal tikus yang dikasih itu tergantung dari lingkar diameter perut dia. Nih di sini nih, dia bilang katanya kurang lebih di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan di tengahnya segini, lu cari tikus yang diameternya segitu. Itu karena dengan ekspektasi pas dia makan kan ada belly-nya ya. Nih, nanti dia akan biasa gendut dia di sini. Bener gak? Nah, itu ya itu ukuran yang oke buat dia. Karena dulu gue pikirnya ya segede kepala kan, kata kalau badannya gede, kepalanya kecil kan takutnya nggak masuk. Tapi ternyata bukan, ternyata dari diameter perutnya. Diameternya segini berarti cari tikus yang kurang lebih segini juga gitu. Tapi boleh paling besar katanya 1 kali atau 1,5 kalinya
ukuran diameter ini. Jadi kalau agak gedean dikit masih boleh, gede sedikit. Yang penting jangan gede banget gitu Iya, ya. jangan gede banget. BP gue masih dikit sih, jadi gue timbang. Nah, kok Ngikutin bule 10% dari. Iya, kalau dari misalkan besar. pakai persenan, ada yang bilang Iya. 10 sampai 15% Iya, maksimal. maksimal. Tapi 15% tuh menurut gua kegedean, Kegedean sih. ya? Agak kegedean kalau enggak, kalau buat size kecil. Kayak misalkan masih 100 gram, BP-nya Iya. 200 Karena gram. kan begitu ngeliat red. Iya, jadi Sapi gitu, gede banget dari pink bull ke sapi gede loh. iya karena 200 gram itu kan masih Kadang baby ya. kasihan ngelihat pas berusaha nelen yang terakhirnya itu loh kan BP kan ular lebih tepatnya semua ular nanti pas yang nelen terakhir kan mereka ngedorong pakai lehernya Ngedorong ini leher. kan kayak kesusahan gitu Sampai merah-merah merah gitu kan. sampai Ada urat ada merah ya. ada di luar tuh sampai sobek ininya skin kulit bagian lehernya Saking karena besarnya? ngasihnya kegedean. Jadi dan itu cacat selamanya kayak udah shading dipikir kan shading akan hilang gitu. Ini nggak hilang kayak Kayak robek. robek iya. Nanti gua cek BP lu. Ada yang robek. Maksud gua kasih kegedean. Enggak aman gitu. Terus kalau misalnya ada yang pernah nanya gua juga, berarti kan kadang kalau dikasih hidup nih, kadang nggak mau kan tikus kan? ya Boleh nggak kalau misalkan yang mati kita tinggalin? bau paling kok. Bau. Belum Ya tentu kan kemakan belum juga. busuk. Ya kalau Ya besok harus kelupaan- dicek lagi Enggak, tapi Bo. gitu. kelupaan kok. Nah kalau misal boleh, jadi pertanyaan boleh apa enggak? Kalau misalkan boleh berapa lama tinggalinnya? Emang mati dia udah pasti mau makan. Kan belum tentu juga mau Iya. makan. Kayaknya nggak dimakan sih. Tapi ada yang pernah nanya gua. So far Jadi nggak maksudnya yang dimakan. nanya itu nggak boleh nanya begitu. Hidup aja nggak dimakan. Hidup aja kan, apalagi mati. Iya. gue pernah ninggalin hidup aja nggak dimakan, besok masih utuh kayak temenan berdua sebelahan. Ya. Ya, berarti jangan tinggalin. Tapi kalau misalnya yang gua baca-baca, kalau misalkan mau ninggalin boleh tapi 15 menit. 15 menit. Karena ya kalau misalkan 1 jam 2 jam bau itu udah keburu busuk. Bau. udah busuk. kering itu. Hmm. Gitu ya. Ada yang mau nanya dulu mungkin sampai sini? Nanya. Ada yang nggak ngerti? Kayak guru di kelas. Kayak itu, jadi nggak ada yang nanya lanjut ya? Lanjut. Gitu. Berapa rekor BP di tempat tuh yang nggak makan? Tuh, pertanyaannya susunannya salah. Berapa rekor terlama BP lu nggak makan? Oh, terlama. Gue 7 bulan sih. Gue 9 bulan ada. Gue 2 minggu doang. Nggak usah nanya, nggak usah nanya. Domi baru dikit. Ya, ada dikit. Baru Begitu dikit. ketemu ASF, woi makan. Betul. Nanti Jadi- ASF jadi satu konten konten. lagi. Ya, jangan dibahas dulu. Ya, ASF. oke. Enggak sih ASF. Ya boleh terbahas dikit lah ASF. Boleh. Lu kenapa bisa 9 bulan? Gue juga nggak tahu ya, itu udah gue usahain, udah gue gelapin, gue kasih. Enggak makan kegedean ASF. itu. Enggak. Terakhir dia beratnya sekitar 1,7 kilo. Gue kasih medium awal yang berat 70 sampai 100 doang. Tapi habis itu udah sampai 9 bulan sampai hari ini dia belum makan lagi. Cewek coba betina aja. Berarti ya, Betina. berarti nggak selalu BP yang nggak makan, yang nggak makan kegedean pun bisa mogok. Bisa. Iya Tapi kan? dengan lu kasih makan kegedean ya lebih memicu mogok. Lebih cepat. Lebih cepat. Kamu di? 10 bulan kali kok. Kurang lebih lah. Kok bisa? Ya nggak tahu mungkin tempo hari kan bawaan impor, stres mungkin di jalan. Coba lebih jelas caranya. Hah? Iya. Kenapa? Impor. Oh impor. Ya. Ah. Ya mungkin stres perjalanan, beda suhu, beda settingan juga. Oh jadi belum makan. Oh, Adaptasinya lama ya. impor Iya. nggak makan 10 bulan. Kurang lebih lah. Hidup. Hidup. Habis itu makan. Sekarang udah makan lagi. Lancar. Lancar. Oke. Semoga lancar. Lancar sih. Belum biasa Nggak, makan jangan tikus. doanya jangan jelek Terus juga belum sih. makanya dibilangnya semoga lancar. Belum biasa makan tikus lokal, biasa tikus impor. Biasanya pas impor datang bisa mencret dulu kan. Berarti ya 10 bulan nggak mati ya? Enggak kok. Ya berarti Jangan kalau sampai juga kok. enggak ya maksudnya kan enggak kadang ada orang yang BP-nya nggak makan sebulan tuh langsung takut gimana nih BP gue nggak makan gitu. Panik. Ya kan panik. Ya wajar itu ya kan namanya mungkin mereka baru Iya. baru punya gitu kan. Karena banyak pertanyaan juga sih kok, berapa banyak yang nanya BP sehari makan berapa? Mungkin yang ketakutan karena sebulan nggak BP makan sehari itu makan berpikir, berapa? mereka belum tahu kalau ternyata reptil itu makannya nggak tiap hari. Jadi Ada yang tiap hari sih. Tapi BP emang yang BP nggak makan khusus tiap iya. hari. Iya. Kalau saya kalau iguana reptil ya makan tiap hari. Tiap hari. Ya, Ya, tapi kan kalau sayur untuk kok, iya. bukan karnivor. Yang karnivor ada nggak sih? 2 hari sekali kayaknya paling Yang cepat. Tegu aja nggak ya? Dua hari sekali. Iya 2 hari sekali. Paling cepat ya Paling kan 2 cepat. hari. Oh iya Khusus benar kami berarti soalnya. yang makan daging, tikus banyak kan nggak sehari sekali ya. Iya. Oh ya terus. Ya biasanya kan ya mereka berpikirnya binatangnya makan tiap hari Iya. di saat Padahal enggak. Kan Iya. reptil kan darah dingin kan Betul. kebanyakan. Itu ya makanya Mereka tadi butuh- yang kayak tadi saya tanya kan, sehari seminggu makannya berapa sering? Padahal sebenarnya normalnya seminggu sekali cukup. betul. Ya apalagi kalau misalkan ada orang yang cuma pelihara nggak pikir breeding, Cuma itu hobi. seminggu sekali.
Bahkan kalau misalkan dia nggak mau gede-gede amat, 2 minggu sekali 10 sebenarnya hari masih lah. normal. Ya 10 hari. Dan itu bukan nyiksa mereka gitu, karena mereka kan juga butuh waktu buat nyerna kan ya. Gitu. Terus kalau misalkan ada yang tanya juga sama gue, kalau misalkan kan kadang nggak mau makan nih tikus ya. Terus kalau ditinggal di dalam boleh nggak? Saya sih under control udah langsung diangkat lah. Tinggal Paling hidup lama nih. mungkin ya, hidup mati pun juga pasti diangkat. Paling lama setengah jam lah. Oh jadi boleh dong, boleh ditinggal di dalam. Boleh Betul, tapi dengan enggak pengawasan dalam waktu 30 menit. kurang lebih sampai paling lamanya segitulah. Lalu? Kalau gue red, gue juga maksimal 30 menit, tapi kalau ASF berjam-jam gue masih tinggalin, gue nggak apa-apa. Kenapa tuh? Soalnya ada BP gue yang mau makannya cuma ASF, terus mesti ditinggalin semalam, tapi besoknya hilang. Oh bahasa ASF, nggak jadi konten. Oh gitu gitu. Lupa. Kalau ASF lu tinggalin lama? ASF gue berani tinggal lama. Kondisi hidup deh. Hidup. Pernah kecelakaan gitu digigit nggak? Takutnya kena gigit. Selama ini ular gue nggak pernah kena gigit ASF. Belum. Belum. Jangan. Nanti makin nggak mau makan. Kamu belum nggak pernah juga di? Pernah nggak digigit? Dulu banget pernah sih kok. Kelamaan, kelupaan. Berapa sampai lama? tepatnya. Hampir setengah hari. Itu yang digigit apa? Bagian punggung kena gigit sama menyakit. Parah. Dia, Luka. saya pribadi sih bilang terlalu parah. Sampai kelihatan tulang? Enggak sih. Bagian kulitnya aja yang keangkat. Tapi mogok abis itu. Mogok Tikusnya apa beberapa- ularnya yang jelas? Ularnya. Ularnya. Tikusnya bodo amat. Mogoknya tapi nggak lama sih. Dan bisa sampai gede juga tempo hari. Oh sampai gede. Jadi tapi sempat nggak makan karena trauma kali ya. Iya, mungkin. Terus lama-lama makan, terus udah normal lagi. Udah normal lagi. Berapa kali shading? Ingat? Kalau yang emang gigitannya nggak terlalu parah, 4 kali shading mungkin balik lagi. Cuman kalau yang parah kayaknya bakal 4 kali shading lama Kayaknya ya. yang parah Lumayan. bisa Kalau ninggalin nyisa sih luka kalau yang malah parah. nyisa. kalau yang parah, Gua ada temen bakal masih ada. BP-nya dia kelupaan ninggalin red dan rednya lumayan gede udah yang medium. Paginya bolong-bolong. Badannya untung masih selamat tapi gila sih itu sampai bolong-bolong. Bisa nyisa tuh harusnya. Iya, sih. terus abis itu butuh sekitar dia nggak bilang berapa kali shading sih. Bulanan. Bulanan sampai itu pun cuman baru nutup lukanya gitu. Ya belum normal banget, belum kayak itu. Kasih. Tapi pas itu yang kamu punya normal, masih ada bekasnya nggak? Nggak ada. Kalau Bener-bener full, Yang bersih. yang parah ninggalin luka kok. Ninggalin luka. Ya dan nggak hilang. Ya kayak cacat lah ya. Codet, codet. codet. Oke, jadi ya boleh tapi jangan. Boleh, tapi diawasin lah. Kalau DTR bagaimana? Oh iya, Pak. Thank you. Gue cuma mau jawab. Kalau gua sih untungnya juga pernah sering, maksudnya nggak sering sih, beberapa kali ninggalin kadang seharian, tapi nggak kenapa-napa sih, cuma berantakan. Kayaknya belum sih. Iya, gigitin Nggak, koran itu ya. kan gue udah bilangin, tikus whisper jangan ya. Hebat ya, bisa Gue ngegiring. punya malah ada sampai, kan gue punya pakai tempat minum tin cup gitu ya, ada tin cupnya. Itu tuh Tidur di dalam. hancur tin cupnya, digerogotin. Kena Tapi lapar, untungnya iya. ularnya nggak apa-apa. Karena ada tin cup. Karena ada tin cup, dia Dia jadi mau lapar tin gigitin cup. tin cup. Mendingan digigit daging lah, kalau mau ngomong Enggak begitu. juga. Enggak, tapi ya mungkin Sebenarnya- hoki aja. Tapi sebenarnya nggak boleh, gue cuman kelupaan aja. Jadi waktu gue kasih tuh nge-strike. Tapi entah kenapa dia lepas. Mungkin strike-nya Dan copot nggak mati kali tuh? ya. Enggak mati. Jadi mungkin kayak strike-nya mungkin lemah kali, mungkin enggak ngelilitnya kurang lemah. Jadi pas gue cek juga, lo kok masih ada tikusnya? Karena seingat gue waktu itu nge-strike. Gitu. Tapi emang sebenarnya jangan ditinggalin lama-lama ya. Sejam lah paling aman. Sejam. Iya. Setengah jam sampai 30 menit sampai 1 jam lah. Menurut gua. Terus kalau misalkan mogok gimana? Solusinya. Iya, kalau saya BP itu ada yang picky eater. Betul. Ada juga yang lagi lancar, enak-enak, mogok. Iya. Gimana caranya menurut dari Iya. Pak Tony? So Kan udah ngalamin nih. Udah. Tuh. So far berhasil waktu itu gue gelapin sih kok. Boxnya lu gelapin. Boxnya gue tutupin karton gitu. Terus cuman agak jadinya gue tinggalin ya. Dia mau sih strike, mungkin apa karena terlalu terang ya, nggak tahu juga. Bawa Python kadang. Jadi kalau lu digelapin ya? Iya, digelapin. Terus ada lagi satu kali lagi size-nya gue turunin, gue kecilin. Jadi hari itu dia nggak mau, udah gue coba segala macam cara, udah SF ini bahkan, ya SF lagi konten. Dia nggak mau makan bahkan, ya akhirnya ASF pun nggak mau makan. ASF pun nggak mau makan, akhirnya Jadi gue coba. ASF juga bukan. Padahal dia udah lumayan gede ya, udah lumayan 1 kilo lebih, tapi nggak mau makan Iya. yang 50 gram, 60 gram. Akhirnya turun ke 30 langsung di strike. Tapi abis itu, gue pernah dengar juga sih ini dari Justin, kayak kalau sekali dia Justin udah siapa nih? Justin Kobel. Oh ya, biar jelas. Iya, lah. Justin Siapa Kobel. tahu Justin Justin Kobel. Suherman kan nggak tahu kan ya Justin. Oh, Kobel. Joshua Suherman ya? Ngomong-ngomong. Kalau dia udah sekali makan,
walaupun kecil tapi habitnya akan jadi jalan lagi gitu loh cycle-nya. Minggu depannya bener Respon feedingnya tuh jadi selagi dia mau makan yang penting usahain gitu kalau bisa ya turun size atau ganti pakan. Yang penting Konsisten. dulu. Nah, begitu dia mau makan aja. Nah, kita usahain konsisten dulu nanti baru jangan buru-buru lah naikin size. Apain sih cepet-cepet mau ngejar-ngejar apa? Iya, apa sih dicari? Apa sih? Iya. Ternyata kan sayang sama Sayang, binatang nempel kan. kan gitu. Iya, ya, ini jawaban dari yang masih newbie, masih polos hatinya. Ya, kita yang sekarang Yang udah kotor ya? yang udah nggak peduli BP gitu. Ya kalau gua mogok sih bener yang tadi kayak Koko Tony udah bilang, digelapin dulu. Cuman next optionnya mungkin gua bakal ganti substrate. Jadi koko khas kalau gua. Koko khas. Gua koko khas. Itu lumayan works lah buat gua. Pasti makan. Nggak pasti, cuman ya namanya kita usaha, kita nyoba lah. Iya. Urusan Yang makan keberhasilannya berapa kurang lebih? dari 10 BP yang mogok nih, gue pindahin koko khas sekitar 7 atau 8 makan. Oh, lumayan ya. Itu yang untuk pertama kali makan. Minggu depannya makan nggak tahu. Cuman at least udah makan dulu sekali. Ngebangun Ngebangun feeding itunya loh, feeding habitnya. karena kayaknya mogok. Ya, kayak mungkin dia udah lama-lama lupa makan. Lupa makan. Lupa cara makan. Lupa cara Iya. makan. Nah, kamu di? Digelapin juga sih kok. Digelapin paling kalau misalnya udah digelapin ganti alas nggak mau, bisa agak sedikit dipersempit kandangnya. Nggak terlalu yang Sempit-sempit tinggi. enak ya. Apa sih? Enggak kan ngomong bahas kandang kan? Oh iya kan. Kok pada ketawa sih? Tadi Jadi sedikit dibikin nyeper lah kandangnya. Biasanya terlalu tinggi juga ada beberapa yang nggak mau, jadi nggak mau makan gitu. Jangan tinggi-tinggi berarti kandangnya gitu. Iya. Ya karena emang itu tuh ya Justin Kobil kan ngomong ular tuh sukanya mereka tinggalnya habitatnya di kayak tanah. Ya, kok. kayak mereka cari tempat persembunyian lah. Di Afrika itu kayak ada hiding itulah. gitu. Iya. Dan mereka mereka ngumpet di situ. Dan mereka hanya akan keluar pada saat mereka makan. Jadi kan sebenarnya Iya. kalau misalkan lihat dari sifat aslinya kan berarti mereka Mereka sukanya cuman tempat yang gelap, tempat gelap, dan yang sempit tadi dia bilang iya. gitu. Jadi harus nyaman dulu sih, berarti dia baru mau makan. Iya. Benar, itu salah satu cara. Cuman balik lagi, ada yang maksudnya gue juga pernah ada yang kayak gitu. Gimana pun dicobain ya tetap aja mogok. Emang udah harus mogok ya udah mogok gitu. Ya itu yang tadi gue ceritain, yang 1,7 kilo itu. Sampai sekarang udah Iya, gue coba emang udah berbagai harus cara. waktunya mogok ya mogok, dan itu ya nggak kenapa-napa, sehat kan sebenarnya. Asalkan sehat nggak kenapa-napa. Tenang aja kalau sehat. Iya, dan kalau misalkan mau ngomong BP nggak makan tuh, kalau gua coba research gitu ya, coba ituin, itu bisa dari stres, bisa dari lingkungannya, bisa dari mereka lagi nggak mau makan. cycle-nya. Ada juga misalkan ada yang dari mereka mau pindahin dari mencit ke red, mereka nggak mau karena mereka nggak kenal, mereka belum tahu itu red apa sih, kan biasanya mencit kan, baunya beda kan. Jadi kadang mereka nggak makan karena mereka nggak kenal sama makanannya, terus kadang macam-macam lah. Dan apalagi ngomong stres itu aja bisa macam-macam, Iya, ya faktornya kan? banyak. Lu taruh di tengah jalan, tiap hari anak guduk stres itu, Nih, anak lu lewat nggak mau makan pasti, karena karena BP kalau misalkan ditaruh di tempat yang sering dilewatin orang dan berisik, Iya. itu Stres ya katanya. jadi lebih nggak mau makan. Apalagi ditaruhnya kadang orang kita di Indonesia taruh boxnya bening kan, Iya. kelihatan dari luar Kelihatan. gitu, itu udah nggak nyaman Nggak banget nyaman buat buat mereka, ya kan. Dan kadang tempatnya Kayak- kebesaran juga kalau Kayak misalkan, hiding cave mungkin. ya tapi tetap aja kalau berisik kan gitu kan, Iya sih. ngeganggu mereka. Jadi alamnya soalnya mereka Lebih tenang. lebih ular yang ngumpet ya. Iya. Beda Iya. sama Menunggu- ular menunggu mangsa. atau dia bener-bener lapar dia baru nyari kan. Beda sama ular yang lain emang Iya. ular pohon gitu lumayan. Jadi maksudnya emang benar banyak faktor. Jadi bisa juga karena lagi mau shedding, Iya. ya kan, atau nggak bisa kadang lagi Mau pup, shedding. abis pup tuh kadang nggak mau makan, nunggu biasanya. Ada yang Minggu depannya. iya minggu depannya ada karena kalau lagi breeding season, ya kan. Kalau lagi breeding season itu Lagi shading sih yang paling lumayan sering. Sering, lagi iya. yang pas warnanya tuh yang lagi bener-bener Mau abu-abu. mau abu-abu banget. tapi maksudnya kalau lagi mau breeding season pun kadang mogok. Itu juga mogok. Jadi banyak hal. Jadi kalau misalkan BP-nya nggak makan, menurut gua nyantai aja sih. Selama BP-nya sehat ya kok. Betul. Iya, kalau misalkan tipsnya ada, kalau misalkan nggak mau, kan kadang pusing tuh. Ya kan, kalau BP nggak makan pusing nggak? Lumayan. Lumayan. Caranya biar nggak pusing tau gak gimana? Beli lagi yang baru. Beli yang banyak. Oh iya, jadi ada yang mahal. Kalau beli satu nggak makan kesel kan? 2, ya udah makan 1 lah. Iya, ya kan? Kalau punya 5, 10, nggak senang. Kayak gue. 9 makan 1 enggak. Beneran, karena kalau kita sekarang udah punya kita gitu ya. Kita udah punya banyak, Oh, iya. BP 1 nggak makan nggak pusing. Oh iya.
Tiga nggak Pusing sih, pusing. kadang-kadang. Kalau setengah nggak makan pusing gitu. Jangan Iya. tikus mau Pusing sih dikemanain. waktu itu baru beli satu nggak makan ya kan, harganya lumayan. Iya. Nggak makan ya nggak sesuai cerita. Harganya lumayan, iya 500.000 lah. Iya, Ya. BP iya. kan murah nggak mahal. Variatif kan. Tukang pajak jangan. Jangan ya. Ya itu sih. Terus oh ya, gue mau satu lagi nih sekalian gue nanti mau demo demo. Kasih lihat pernah nggak dapat BP prematur? Gue belum, karena kan nggak perlu. Tahun ini. Tahun ini. Prematur. Baru mau diambil. Kan dia dapat ya tahun ini. Biar Pernah nggak? prematur. Lebih kecil kok. Hah? Lebih kecil. Lebih kecil. Iya, pasti saya lebih kecil kalau prematur. Telurnya kecil apa? Karena telurnya kecil apa karena nggak nyerap egg yolk? Bisa dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Nggak, kamu gitu dua-duanya? Oh Dua-duanya- pernah? Dua-duanya pernah. Terus survive? Survive ada, mati ada. Oh, mati ada. Halo? Kalau gue pernahnya ukuran telurnya bagus, cuman dia nggak nyerap egg yolk, jadi ukurannya lebih kecil ukuran ulernya. Nah, jadi gue esis lah sekitar 4 kali baru mau makan sendiri. Survive sekarang. Udah mau breeding buat gue. Ya, tapi kan lu ini ada juga satu BP yang cacat, nggak punya mata. Nggak punya mata. Si Botaga dari Gua Hantu. Udah lama banget ya, itu jangan salah angkatan. Dia nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gue mah ketawa aja. 212. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu mesti di-assist kan? Itu gue esis. Nah ya gue juga ada itu mesti assist, makanya nanti sekalian mau kasih lihat cara assist tuh gimana gitu kan. Kadang juga ada orang yang nanya nih assist gimana sih, nggak mau makan, terus kenapa di assist? Sebelum daripada ntar kita bingung kenapa di assist. Iya, mencoba mengusahakan supaya dia hidup. Salah, dia nggak mau makan, makanya lu assist. Ya Begitu kalau jawabannya. dia nggak makan mati. Iya, Dia makanya mengusahakan kenapa lu hidup. assist? Karena nggak mau makan, makanya dia assist. Bukan karena supaya mencoba hidup, bukan. Dia assist supaya Makan. karena dia nggak makan. Iya, karena dia nggak mau makan. Jadi kalau misalkan yang dikasih makan, Ya ya udah. jangan di assist. Ya udah lu nes. Dan jangan di force feed ya kan. Iya. Force feed tuh kurang bagus lah. Lebih membantu lah esis makanya sesuai namanya. Iya, karena nggak, kalau di force feed itu kayak dipaksa, jadi bener-bener nggak ada keinginan makan tapi dipaksa. Tapi kalau assist kan kayak disodorin, dipaksa Ya, nanti dikit lihat. lah ya. Dipaksa dikit gitu, tapi nggak semua gitu kan, beda ya kan. Nah ini kita mau kasih lihat. Tapi juga waktu itu lu pernah ada telur yang itu ya, apa? Kelilit tali pusar. Tali pusar. Iya kan? Siapa yang tolongin? Wih, DTS. Asik, gak gua. Survive lah. Enggak, gue pengen pamer juga. Lain kali kalau ada yang Nggak, bisa nggak, hubungin ya, nggak, bisa oh, hubungin iya. DTS. Nanti dia datang. Kayak bidan ya. Nggak ya, karena itu sering juga, sering kasus ya. Kamu pernah ada yang mati kan? Kelilit tali pusar kan? Tali pusar. Ya kan? Nah itu bahas lagi, itu Itu nanti lah. satu buat konten biar lagi. breeding lah, boleh. Ya ini ada, ini BP gua waktu itu, jadi ini combo nih, telurnya kecil, egg yolknya nggak keserap. Jadi ini kecil banget waktu lahir itu. Ini juga masih kecil sih, waktu lahir tuh kayak segede koin 500 lah. Ini kecil banget, ini udah 10 kali makan kurang lebih, tapi masih kecil banget dan dia harus masih di assist karena belum bisa makan sendiri. Nah ini gue mau kasih lihat kurang lebih cara assist gimana sih sekalian nih pas belum makan. Nah ini ada frozen red yang udah di defrost. defrost. Pinggis. Nah ini kalau kalian mau ngecek ya, sebenarnya ini ada termogan nih. Termogan ini kalau misalkan kalian suhu yang bagus itu sebenarnya sekitar, kalau di internet sih bilangnya 36. Ini 27. Dingin ada AC. Positif ya, Ya, positif ya. ruangannya Jadi ada AC. ya nggak, kalau mau diangetin sebenarnya yang bagus 36 37, karena apalagi kalau frozen mati kan itu. mereka Dalamnya masih cernanya lebih lama jadi. Nah, dan mereka katanya tuh ball python itu mereka ada sensingnya. Jadi di itunya mereka ada sensing ini tuh makanannya dingin apa enggak. Iya. Jadi mereka kalau misalkan masih dingin tuh mereka nggak mau. Gitu. Maunya hangat. Microwave dulu ya. Meledak. Jangan sih. Soalnya ada kontennya tuh yang bikin don't put your frozen red in microwave katanya. Oke, jadi ini tadi gue bilang ya, ini kan badannya nih. Nah, ini segini tuh. Segini masuk nih. Seukuran. Oke, seukuran. seukuran. Jadi ini normal, nggak kegedean ya. Ya, nah, ini pertama gue pegang BP-nya nih di sini kiri kanan biar dia nggak gerak-gerak. Terus masukin. Nah, dia mulai buka mulut. Oke. Nah, terus gue biasanya pakai bantuan ini untuk dorong kepalanya.
karena lebih gampang. Kotaknya satu sih boleh. Udah semuanya. Tinggalin aja kalau udah. Oh, dia masih lumayan bisa ya, cuman belum nge-strike-nya gitu aja ya. Kan ada sampai orang yang full assist kan. Setengah badan gitu. Iya, setengah badan. Satu lagi, nih, jadi ini tadi BP yang si Sean bilang buta, jadi kasihan sih. Tapi normal size-nya ya. Size-nya normal. Size-nya normal. Telurnya juga normal. Nyerap egg yolk juga. Berarti dia bukan Masih prematur lah ya, lebih Bukan prematur, cuman lebih emang disable cacat lah. aja. Matanya nih. Matanya nggak ada. Ini iya. Korneanya nggak ada kayaknya. Oke, jadi ini mau nggak mau harus di assist juga, sama nih. Pegang kepalanya begini nih. Kalau gua pegang begini. Terus pertama taruh aja di depan mulut, dorong dikit pasti otomatis dia ngebuka. Ngebuka pelan-pelan sendiri dia. Nah, tempel di lehernya, dorong dikit. Kalau gue dorong dikit biar nempel sedikit dulu, terus oke, jatuh. Ya. Masukin kepalanya udah. Taruh. Tutup. Tinggal tutup. Oke, tunggu sebentar, nanti kita videoin Nah, lagi. ini udah mulai masuk. Nah ini sebelum penutupan nih gue mau kasih tau satu lagi nih. Jadi kan kalau lu nih, lu biasa kalau kasih tikus jepitnya gimana? Kalau gua biasa kasih dari buntut doang sih kayak gini. Iya. Oke. Kalau lu? Gue badan. Pakai tangan gitu saudara-saudaranya. Dia mah pakai tangan ekstrim. Jangan dicontoh, jangan dicontoh. Nah, karena kalau pakai tangan suka kesodok itu. Kalau yang gitu apalagi kan? Kan itu yang seru kok. Semoga gini nyangkut. Nggak ada yang mau peliharaan. Jadi, nah gue dulu juga pakai di buntut dulu. Tapi setelah gue pikir-pikir, jadi kadang susah makan. Karena kan BP ada yang Takutan. mereka lagi nyari kepala nih, terus kesundul gitu. Contohnya pala lu gimana? Ini kan itu pas mereka kesundul itu mereka jadi kadang takut Iya nggak sih, mau makan. Iya kan? Bener-bener. Ada yang kayak gitu. Jadi terus abis itu kadang juga kalau begini gue ngeliat kayak 17 Agustusan apa sih orang makan kerupuk kayak gitu. Nah, karena mereka mau nyetrek nih. Mereka mau nyetrek nggak kena gitu. Ya kan jadinya nggak itu gitu. Jadi kayak main-mainin gitu. Jadi kalau tapi nggak salah. Ada yang karena dulu gue juga gitu. Tapi gue liatin kalau misalkan kayak begitu ujung-ujungnya malah kadang ada yang nggak mau makan. Gue pikir karena emang nggak mau makan mogok. Tapi ternyata karena mereka apa ya mungkin takut dulu jadinya nggak mau. Nah kalau gue biasa begini nih. Biasa gue jepit badan tengahnya. Nah terus sodorin kepalanya kayak gini. Itu kalau di gue lebih Tikusnya juga lebih tenang. iya dan ini sebenarnya bukan masalah soal yang mana yang benar mana yang salah, cuman ini lebih memudahkan. Kan enak kalau kasih makan begini ya. Kalau kayak begini kan kayak 17 Agustus pernah lihat ya kayak orang Goyang-goyang. gitu kan? Ya kan susah makannya. Inspirasi di sana ya. Enggak ya mungkin. Jadi kalau gue sih lebih ini kan karena apalagi khusus BP yang kadang mereka tuh makan nggak langsung nyetrek. Mereka kadang ada yang cium-cium dulu kan. Nah kalau kayak begini kan lebih mengurangi goyangan. Gitu. Ini sedikit tips doang sih. Kalau menurut gua ini menurut gua lebih membantu lah. Gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke. Udah sih. Menurut gua itu aja ya. Oke. Kayaknya udah cukup jelas lah ya. Cukup lah ya buat hari ini. Kita mau thank you banget buat yang udah nonton Ball Python Hub di episode hari ini. Nah, seperti yang tadi kita omongin, cara-cara itu merupakan cara yang kita lakuin. Nah, cara-cara itu boleh kalian ikutin atau kalau kalian nggak mau ikutin juga nggak apa-apa. Pilih aja yang mana sih yang works buat kalian. Karena ini pengalaman kita. Iya, preferensi masing-masing dari kita aja beda-beda kan. Nah, kalau kalian nanya 10 orang, pasti 10 orang itu jawabannya bisa beda-beda. Nanti mah kalian bingung sendiri. Jadi ikuti aja yang kalian percaya. Gitu aja sih kalau menurut gua. Yang nyaman lah, bukan percaya karena ya nggak ada yang benar nggak ada yang salah, tapi senyamannya aja.
gitu. Kalau kalian ada cara yang nyaman udah jalan ya udah lakuin aja. Nggak ada Caranya yang kan salah. bisa Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan kita nggak di sini nggak bikin konten untuk ngajak debat gitu. Karena ya sharing pengalaman aja. kita. Pengalaman kita aja. Gitu. Sharing pengalaman siapa tahu membantu yang lain. Ya, dan thank you buat Ya, sama-sama. Tony yang udah Jauh-jauh datang. datang Ya, kalau dia mau bersedia kan, bersedia. cuman dikasih kaos bawa Python Hub, dan Oh, yang iya. kalau misalkan suat ya ini baju belum dijual ya. Ini baju belum dijual ya. Dijual. Ya. Tapi logo kita keren sih. Iya, Makasih ya. Iya. gua Thank you Ball Python Hub. apa ya? Terkagum sama logo. Kita keren ini. Kalau pas tidur kepikiran banget logo kita. Dan gitu. karena bentuknya bagus gitu. Boleh dong bangga sama Ya, logo boleh. sendiri Sama kan. Ball. Ya, itu aja. Thank you ya buat hari ini. Thank you. Ya, thank you. See you, Ya, guys. see you.